Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Oke, ketemu lagi di sini di teman Sinau, teman yang selalu setia menemani belajar kamu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika, masih di bab yang sama yaitu himpunan. Yang akan kita pelajari hari ini adalah diagram Venn. Oke, langsung aja. Sebelum ke diagram Venn, kita kenali dulu ada beberapa macam himpunan. Ada himpunan berhingga, kemudian ada himpunan tak berhingga, himpunan kosong, dan ada himpunan semesta. Langsung aja, yang pertama yaitu himpunan berhingga. Himpunan yaitu himpunan yang memiliki anggota berhingga atau anggota himpunannya dapat dihitung. Contohnya saja misalkan di sini ada himpunan A. Himpunan A adalah bilangan asli kurang dari 5. Maka anggota dari himpunan A jika kita tuliskan adalah 1, 2, 3, 4. Dapat dihitung, banyak anggota himpunannya hanya 4 saja. Nah, itulah yang disebut sebagai himpunan berhingga. Lawan dari himpunan berhingga adalah himpunan tak berhingga, yaitu himpunan yang memiliki banyak anggota yang tidak bisa dihitung atau anggota tak berhingga. Contohnya saja misalnya gini, ada himpunan B, himpunan bilangan asli. Contoh lain lagi misal himpunan bilangan ganjil maksud Ibu. Kemudian ada contoh lain lagi, misalkan himpunan A. Himpunan A adalah bilangan asli atau mungkin ada himpunan C lagi, misalkan himpunan bilangan genap. Nah, kenapa sih di sini dia himpunan tak berhingga? Pada contoh di sini himpunan B, B adalah bilangan ganjil. Kalau dituliskan, anggota himpunan bilangan B adalah 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Bisa 9, 11, 13, 15, 17, dan seterusnya. Masih banyak lagi bilangan-bilangan ganjil yang lain yang bisa kita tulis. Kemudian, tapi untuk menuliskannya terlalu banyak gitu anggotanya. Maka dia disebut sebagai himpunan tak berhingga. Kemudian yang ketiga, ada di sini disebutkan sebagai himpunan kosong. Loh, kok kosong? Iya, betul. Gampangnya himpunan kosong itu yang bagaimana? Yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota. Di mana di sini bahwa himpunan kosong itu dinotasikan dengan kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, tanpa ada anggota. Dia kosong. Makanya dia dikenal sebagai himpunan kosong. Atau simbol dari himpunan kosong. Seperti 0 dicoret. Contohnya himpunan kosong. Misalkan saja ini ada himpunan C. Himpunan C adalah bilangan cacah kurang dari 0. Bilangan cacah itu yang bagaimana kemarin? 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau bilangan cacah yang kurang dari 0, ada atau tidak? Betul sekali, tidak ada anggotanya. Maka di sini dia dituliskan sebagai himpunan kosong. Nah, atau bisa juga menuliskannya seperti ini. Lanjut. Nah, di sini ada himpunan semesta atau dikenal dengan semesta pembicaraan. Apa sih himpunan semesta atau semesta pembicaraan itu? Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat atau melingkupi dari semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Di sini himpunan semesta dilambangkan dengan huruf S dari kata semesta, atau dalam buku-buku berbahasa Inggris gitu ya, matematika berbahasa Inggris, himpunan semesta ini kadang juga ada yang menuliskan dengan U atau universal. Itu sama artinya, yaitu semesta. Contohnya bagaimana? Misalkan di sini ada Ibu sebutkan ada motor, ada mobil, ada bis, ada truk gitu ya. Itu apa sih? Membicarakan tentang apa semestanya? Ya betul. Di sini semestanya yang melingkupi semua anggotanya, mobil, motor, truk, dan bis. Apa yang memungkinkan? Yaitu kendaraan bermotor. Kemudian contoh lain lagi, misalkan di sini Ibu punya anggota himpunan
anggota himpunan E. Anggotanya ada 2, 4, 6, dan 8. Maka semestanya yang paling mungkin, yang paling gampang adalah bilangan genap. Nah, tapi ada kemungkinan lain lagi nggak? Iya, betul. Bisa dia kemungkinan lain lagi. Di sini bisa bilangan asli. Bilangan asli masuk nggak nih? 2 masuk bilangan asli nggak? Masuk. 4 masuk. 6 masuk. 8 masuk. Semua melingkupi. Semua memuat. Bilangan asli semua. Maka himpunan semestanya juga bisa masuk bilangan asli. Selain itu kemungkinannya ada lagi nggak? Betul, itu ada yang menyebutkan bahwa 2, 4, 6, 8 juga kemungkinannya bilangan cacah. Boleh semestanya bilangan cacah. Atau ada yang menyebutkan lain lagi? Yang punya masukan lain lagi? Ya, betul itu. Siapa itu tadi tuh yang ngomong tuh? Selain bilangan genap, bilangan asli, bilangan cacah yang memungkinkan juga semestanya adalah bilangan bulat. Oke, itu kemungkinan-kemungkinan bilangan himpunan semestanya ya. Lanjut di sini. Nah, ini baru bintangnya. Diagram Venn. Untuk menggambarkan sebuah diagram Venn, kita perlu yang namanya petunjuk. Petunjuk dalam membuat diagram Venn antara lain, yang pertama, himpunan semesta atau S digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Yang kedua, himpunan yang ada dalam himpunan semesta, setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Kurva tertutup sederhana yang bagaimana itu? Nanti Ibu jelaskan lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Ini wajib. Jadi titik itu bukan tanpa maknanya, tetapi titik di dalam diagram Venn dalam sebuah himpunan itu dia menyimbolkan anggota dari suatu himpunan. Kemudian yang keempat, bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Nah, contoh, terdapat himpunan sebagai berikut. Misalnya saja, semestanya adalah siswa kelas 7F. Kemudian di dalam siswa kelas 7F itu ada himpunannya. Himpunan F misalnya, karena kelasnya 7F gampangnya adalah himpunan F. Anggotanya siapa aja? Ridwan, Haris, Ratna, Cindy, Romi, Eni, dan Ilyas. Lalu bagaimana digambarkan dalam bentuk diagram Venn? Yang pertama, himpunan semesta dulu kita buat. Himpunan semesta digambarkan persegi panjang, dan ditulis S di sudut kiri atasnya yang melambangkan semestanya. Kemudian yang kedua, setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Jadi di dalam semesta ini ada himpunan. Himpunannya ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Gampangnya kurva tertutup sederhana itu apa sih? Gampangnya adalah sebuah lingkaran. Kemudian tuliskan nama himpunannya, himpunan F-nya. Nah, setelah itu baru kita tulis anggota-anggotanya di dalam himpunan F ini. Anggotanya apa saja? Ada Ridwan, ada titiknya jangan lupa ya. Kemudian ada Haris, ada Ratna, ada Cindy, ada Romi, ada Eni, dan ada Ilyas. Ini adalah penggambaran diagram Venn yang sederhana. Oke, cukup mudah ya. Nah, di sini cara menyajikan diagram Venn. Contohnya saja, misalkan ya, yang pertama ada himpunan semesta. 10 bilangan asli yang pertama. Anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian ada himpunan A. Anggotanya 1, 3, 5, 7. Ada himpunan B, anggotanya 2, 4, 6, 8. Nah, kita akan menggambarkan diagram Venn ini. Kita lihat dulu, di sini ada tidak anggotanya yang sama. Di antara himpunan A dan himpunan B ini ada tidak anggotanya yang sama. Tidak ada yang sama. Betul sekali. Maka himpunan A, karena tidak ada anggotanya yang sama, anggotanya adalah 1, 3, 5, 7. Himpunan B,
anggotanya adalah 2, 4, 6, 8. Nah, kalau kalian lihat di sini, ada anggota dari himpunan semesta yang tidak masuk di dalam himpunan A dan juga himpunan B. Apa saja anggotanya? 1 ada, 2 ada, 3 di A, 4 di B, 5 di A, 6 di B, 7 di A, 8 di B. Berarti yang tidak termasuk ada 9 dan ada 10. Lalu tempatnya di mana sih 9 dan 10 itu? Ya, tempatnya adalah di luar himpunan A dan di luar himpunan B, tapi masih masuk di dalam semesta. Karena 9 dan 10 itu merupakan anggota dari himpunan semesta. Jadi seperti ini. Keadaannya yang tidak memiliki anggota yang sama atau saling lepas seperti ini, maka dia biasanya himpunannya dikenal sebagai himpunan yang saling lepas. Kemudian yang kedua, diketahui himpunan berikut ini. Ada himpunan S masih sama, semestanya anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B anggotanya 4, 5, 6, 7, dan 8. Kalau kalian selidiki di sini antara himpunan A dan himpunan B ada anggota yang sama. Apa saja anggota yang sama? 4. Betul. 5. Karena ada anggota yang sama, maka nanti kedudukan dari diagram Venn-nya, dari himpunannya, itu saling berpotongan, seperti tampak pada gambar. Nah, kita masukkan dulu. Tadi yang sudah kita tandain, yang anggotanya dimiliki himpunan A, dan juga dimiliki oleh himpunan B. Anggotanya apa saja? Yaitu 4 dan 5. Maka sisanya, yang belum kita masukkan, himpunan A, ada 1, 2, 3. Di mana dia? Di luar sini. Masih di dalam lingkaran A ini ya. 1, 2, 3. Maka himpunan A-nya 1, 2, 3, 4, 5. Lihat lingkaran yang hijau ini, maka semua itu adalah milik dari anggota himpunan A. Yang B, lihat lingkaran kuning. Yang sudah kita tulis 4 dan 5. Berarti sisanya yang belum kita tulis adalah 6, 7, 8. Nah, ternyata masih ada nih yang di luar himpunan A dan himpunan B, tapi masih masuk dalam semesta. Nah, jangan dianaktirikan. Berarti dia di luar himpunan A dan himpunan B, tapi masih masuk di dalam semesta. Jadi tempatnya di luar A dan B, di luar lingkarannya, yaitu 9 dan 10. Lanjut, yang ketiga, bagaimana jika seperti ini? Himpunan semestanya masih sama, 10 bilangan asli yang pertama. Kemudian himpunan P, anggotanya 1, 2, 3, 4. Himpunan Q, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selidiki dulu antara himpunan P dan himpunan Q. Ada anggota yang sama? Ada, yaitu 1, 2, 3, 4. Maka bagaimana bentuk gambar diagram Venn-nya? Berarti himpunan P berada di anggotanya tadi 1, 2, 3, 4. Kemudian himpunan P berada di dalam himpunan Q. Nah, karena himpunan Q anggotanya kan 1, 2, 3, 4. Semua sudah dimiliki di sini 1, 2, 3, 4. Maka kita tinggal menambahkan 5 dan 6 di mana? Di luar himpunan P. Karena P tidak punya 5 dan 6. 5 dan 6 dimiliki oleh Q. 5, 6. Jadi Q semua yang ada di dalam lingkaran biru ini semua punya dari himpunan Q. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisanya masih ada nggak yang belum ditulis? Masih banyak nih teman-temannya. Ada 7, 8, 9, dan 10. Tempatnya di mana? Di luar himpunan P dan himpunan Q, tapi masih masuk di dalam semestanya. Oke, lanjut. Nah, yang keempat di sini. Masih sama, semestanya adalah 10 bilangan asli yang pertama. Himpunan P anggotanya 1, 2, 3, 4. Himpunan Q 1, 2, 3, 4. Selidiki dulu. Apa ada yang aneh? Nggak aneh sih, hanya saja ternyata himpunan P dan Q anggotanya sama. Maka bagaimana posisinya diagram Venn-nya? Himpunan P
anggotanya 1, 2, 3, 4, dan himpunan Q juga anggotanya 1, 2, 3, 4. Maka diagram Venn-nya jadi seperti ini. Sama, dia berhimpit. Maka di sini ada nggak anggota yang di luar himpunan P dan himpunan Q, tapi masih masuk ke dalam himpunan semesta? Ada 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Oke, cukup jelas ya. Nah, sekarang bagaimana nih dalam membaca diagram Venn? Agar lebih jelas dalam membaca diagram Venn, coba nih kita sama-sama menyelesaikan cara menyatakan suatu himpunan dengan menyebutkan anggotanya dari diagram Venn berikut ini, yang gampang. Ada diagram Venn seperti pada gambar. Kemudian di sini berdasarkan diagram tersebut dapat dituliskan anggota dari himpunan berikut. Yang pertama, himpunan semestanya. Apa himpunan semestanya di sini? Himpunan semesta. Jangan lupa sama dengan ini kemarin yang masih banyak yang salah. Kurung kurawalnya nggak boleh diganti dengan kurung kurawal yang lain karena lambang dari himpunan. Semestanya berarti yang mana? Semua yang berada di dalam persegi panjang ini semua semesta. Berarti ada apa saja anak anggotanya? Urutkan mulai dari yang kecil 1, 2, 3, 4, betul, 5, betul, 6, 7, 8. Ada 9 nggak di sini? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti tutup kurung kurawal. Tuh. Kemudian lanjut. Himpunan A. Himpunan A. Kita mau tuliskan anggota himpunan A. Semua berarti himpunan A yang warna apa nih? Warna merah. Semua yang ada di dalam lingkaran warna merah kita sebutkan. Maka anggota himpunan A adalah, sebutkan, 1, 2, 3, 4. Nice, good job. Lanjut lagi. Ada himpunan B. Himpunan B warna apa di sini? Warna biru. Berarti semua yang ada di lingkaran warna biru itu menjadi anggotanya. Apa saja anggotanya? 4, 5, 6, 7, 8 ada? 8 ada? Tidak ada. 4, 5, 6, 7. Lanjut, himpunan C yang anggotanya menjadi anggota himpunan A dan juga anggota himpunan B. Maka C-nya itu apa di sini? Lihat, yang menjadi milik A dan milik B. Milik A dan milik B dimiliki bersama-sama, yaitu apa di sini? Iya, betul. Anggotanya adalah, kita tulis di sini, 4. Lanjut, himpunan D adalah himpunan yang anggotanya menjadi anggota himpunan A atau B. A atau B. A atau B. Tadi A dan B. Dimiliki bersama-sama A dan B. Sama-sama punya A, punya B. Tapi kalau A atau B, maka dia pilihan. Pilihannya A atau B. Maka kita sebutkan saja semuanya A dan semuanya B. Yang sama tadi disebutkan satu kali saja. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tutup kurung kurawal. Lanjut. Himpunan E adalah himpunan yang anggotanya tidak menjadi anggota A ataupun B. Maka himpunan E adalah, nah ini, berarti dia yang di luar A dan di luar B. Maka anggotanya ada, ya ini ada satu aja nih. Berapa itu anggotanya? Anggotanya adalah 8 saja. Kemudian himpunan F. Himpunan F adalah yang anggotanya hanya menjadi anggota A. Hanya dimiliki A saja. Maka A saja mana tadi? A tadi mana? Yang warna merah tadi ya. Kalau A saja berarti yang berwarna merah ini. Kalau yang di sini tadi kan dia juga dimiliki oleh B. Berarti yang dimiliki A saja adalah ini.
Ini sini tadi masuk juga punya B. Nah, berarti himpunan F anggotanya adalah 1, 2, 3. Oke. Lanjut. Himpunan G. Himpunan G yang anggotanya hanya menjadi anggota B saja. B saja, B tadi yang berwarna biru. Kemudian karena tadi 4 ini juga dimiliki oleh si A, maka dia ditutupi ini. Jadi dia B, hanya yang biru saja. Kemudian ke sini. Berarti himpunan G anggotanya adalah 5, 6, 7. Oke, cukup mudah ya Ibu rasa. Mudah-mudahan dengan berbanyak latihan-latihan lagi di lembar kegiatan nanti, kalian bisa lebih memahaminya. Oke nak, sebelum Ibu akhiri, Ibu ada sedikit pesan di sini bahwa hidup itu kayak matematika. Kadang persoalan itu terlihat rumit, tapi ternyata solusinya tuh sederhana. Yang penting selama kalian, matematika tuh menurut kalian sulit. Yang penting selama kalian mau mengerjakan, selama kalian mau berusaha, insya Allah yang tadinya terlihat rumit itu ternyata setelah kalian mulai mengerjakan, melihat bukunya, menonton video yang Ibu berikan, ketika kalian sudah bisa menemukan solusinya, ternyata kalian bisa menyimpulkan bahwa oh ternyata solusinya sederhana. Ya mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, kemudian jangan langsung ditutup videonya, masih ada video part 3 setelah ini. Ditonton dulu semua videonya, kemudian kerjakan nomor kegiatannya. Matematika pasti bisa. Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.